رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa Suara Sakinah dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi berjumpa di program rutin kita setiap hari Senin, Bedah Buletin Kafah, yang menyajikan informasi-informasi paling aktual di dunia Islam. Baik, para pemirsa sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yakni tentang moderasi agama dari pluralisme hingga Natal bersama. Mengingat momentum Natal sebentar lagi, dan inilah materi yang akan kita sajikan insya Allah pada episode ke-223. Bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Fakhrur Razi, yang insya Allah juga siap mengisi materi. Sebagai prolog, saya sampaikan bahwa paham moderasi beragama secara garis besar adalah paham keagamaan yang moderat. Moderat sering dilawankan dengan radikal. Kedua istilah ini bukanlah istilah ilmiah, tetapi cenderung merupakan istilah yang politis. Kedua istilah ini memiliki maksud dan tujuan politik tertentu. Sebabnya, moderat adalah paham keagamaan Islam yang sesuai selera Barat. Sesuai dengan nilai-nilai Barat yang notabene sekuler, yakni memisahkan antara agama dan kehidupan. Sebaliknya, radikal adalah paham keagamaan yang dilekatkan pada kelompok-kelompok Islam yang anti Barat. Mereka adalah pihak yang menolak secara terus-menerus sekularisme. Mereka inilah yang menghendaki penerapan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam tataran praktis, wujud penerapan moderasi agama ini antara lain adalah perayaan Natal bersama di setiap akhir tahun, yang biasa digabungkan dengan acara Tahun Baru, yang mengantarkan pada pluralisme agama. Lalu, lantas bagaimana semestinya kita sebagai umat Islam harus menyikapinya? Hal-hal apa saja yang harus kita waspadai agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan akidah? Berikut pembahasannya bersama Ustadz Fakhrur Razi, dan insya Allah Ustadz Fakhrur Razi sudah siap. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabarnya, Mas Yudo? Sehat? Mendem, Ustadz. Mohon maaf. Tapi jenengan ini. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Kita kembali lagi kolaborasi Ustadz, sepertinya pada episode kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun suasananya mendung hujan, tapi suasana diskusi kita tetap harus hangat. Oke, tetap harus hangat supaya tetap hangat. Kita hujan terus Ustadz ya? Sekarang sampun sepertinya sudah ada agak mereda. Oh gitu, di sini gemuruh banget Ustadz. Mohon maaf ini kalau suaranya berisik ini Ustadz. Baik para pemirsa sekalian, sepertinya Ustadz Fakhrur Razi tentu sudah semangat sekali untuk menyampaikan materi kita pada episode ke-223. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Ya, matur suwun, syukron jazakallah Mas Yudo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, tentu suatu yang sangat kita syukuri atas izin Allah, binikmatillah, pada sore hari yang meski agak mendung, bahkan tendensinya hujan lebat di beberapa tempat, kita tetap diberikan kesempatan untuk berdiskusi secara online. Saya sih tetap lebih enak menyebutnya itu forum diskusi kafah. Sebelum nanti banyak kita diskusikan kafah edisi yang ke-223 ya Mas Yudo ya, yang sekarang, atau 222? 200
223 Ustaz, 223. Iya, ini seri ataupun edisi yang bisa disebut sudah lumayan tinggi, artinya bisa disebut ya media Kafah ini sudah lumayan lama memberikan pencerahan dan penyadaran kepada masyarakat, kepada umat. Berhubung suasana yang agak mendung, hujan, saya jadi keingat perjalanan kemarin, hari Minggu, hari Ahad, pas hari Minggu yang kemarin, ketika di Malang ini trennya itu hujan air, kebetulan tempat yang saya tuju kemarin itu hujan abu vulkanik. Teman-teman sudah bisa menghubungkan mungkin yaitu ke daerah Lumajang, area erupsi Gunung Semeru. Ceritanya itu berniat untuk menjadi relawan dadakan. Nah, kalau dikaitkan dengan tema kita pada sore hari ini, saya ingin menceritakan salah satu fragmen kisah atau cerita yang mungkin sepanjang perjalanan kemarin, terutama ketika perjalanan pulang, saya ketika diamanahi untuk menyampaikan pengantar diskusi terkait dengan Buktin Kafah yang kebetulan temanya moderasi agama, saya langsung terlintas terkait dengan fenomena bencana alam. Salah satunya yang mungkin yang sedang faktual ya erupsi di Gunung Merapi yang melanda area selatan, area Kabupaten Lumajang dan Malang bagian selatan. Menariknya begini Mas Yuda, sekaligus mungkin ya mirisnya begini. Jadi kan kalau kita ingin berbicara tentang moderasi agama atau bahasa tadi Mas Yuda itu sekularisasi agama, atau mungkin kalau bahasa di awam itu Islam, lebih spesifik yang menjadi target moderasi, yang menjadi target upaya untuk memodernisasi atau memoderatkan, itu kan bahasa awamnya itu disebut sebagai upaya untuk menjadikan Islam itu agama yang ala kadar, kalau bahasa saya itu agama yang dangkal, agama yang sekedar identitas. Kalau dalam bahasa di sinetron-sinetron disebutnya itu sebagai Islam KTP. Nah, fenomena ini ternyata memang bukan hal yang baru sejatinya, meski memang kembali digaungkan, dikampanyekan secara masif oleh Kementerian Agama. Bahkan kalau kita lihat roadmap dari Kementerian Agama, terutama sejak era Menteri baru, Menteri yang beberapa waktu kemarin itu sempat ya viral lah, Yakut, bisa disebut menjadi ujung tombak dari program Kementerian Agama itu adalah proyek atau program moderasi agama. Meski memang kalau kita menelisik sejarah ini dari sejak lumayan lama, bahkan dari tahun 1979, 1970-an. Bahkan sebelum itu sebenarnya dari sejak tahun 1920-an sejatinya, dari sejak era kolonial Belanda, dari sejak era penjajahan. Makanya memang kalau bicara masalah moderasi atau upaya untuk mendangkalkan, upaya untuk mesederhanakan atau mengerucutkan Islam itu hanya tataran formalitas atau tataran permukaan saja dari sejak lama. Proyek dari Barat yang berlangsung sekian ratus tahun. Bahkan kalau misalkan menelisik sejarah itu dari sejak era Perang Salib, lumayan lama. Nah, efeknya adalah ketika misalkan kemarin kita melihat di area titik-titik bencana yang Masya Allah, nauzubillah, ternyata meski saudara-saudara kita yang ya itu mungkin ya bagian dari bencana sebenarnya di satu sisi, tapi di sisi yang lain meski memang di situ ada daerah kantong-kantong kaum muslimin, daerah-daerah Islam, mayoritas penduduknya Islam, tetapi tadi kalau tidak terkena proyek kristenisasi, terkenanya itu proyek modernisasi atau tadi moderasi agama. Artinya apa ya? Sekedar agama Islam terutama sekali hanya dijadikan sebagai simbolik saja, dijadikan sebagai identitas di KTP saja, tidak lebih daripada itu. Makanya kan kemarin salah satu yang miris ketika kita sampai di posko di Pronojiwo tersebut, kita sempat nanya lokasi tempat ibadah
masjid terdekat. Ternyata memang sangat jauh, dan kalau kata warga itu tempat sholat di satu kampung itu terdekat itu musola, dan mirisnya musola tersebut sangat kotor, tidak pernah, jarang, bahkan bisa disebut tidak pernah dipakai sebelumnya. Kemudian penjaganya itu marbotnya itu tidak sebagaimana umumnya bapak-bapak, ini malahan ibu-ibu yang sudah sangat sepuh. Beliau sampai berkaca-kaca, bercucuran air mata, saking senangnya itu musola dibersihkan dan dipakai untuk tempat sholat. Artinya yang menggambarkan seperti itu, bahkan untuk ibadah sholat pun di sana sesuatu yang sangat asing. Itu mungkin gambaran daerah pelosok, rata-rata kondisi kaum muslimin seperti itu. Jadi Islam itu hanya sebatas simbolik saja. Jadi ternyata moderasi agama itu bukan hanya menyasar daerah urban, daerah perkotaan, tapi juga sampai ke desa-desa. Mungkin memang sekarang itu sedang booming, sedang viral, gara-gara memang kan identik dengan kontra terorisme atau upaya untuk mendangkal radikalisme, makanya digembar-gemborkan lagi. Di sisi yang lain, kalau kita membuka dokumen-dokumen di beberapa website, itu ternyata ini salah satu tanda kutip ini proyek yang seksi, sebagaimana proyek infrastruktur ternyata. Jadi salah satu sempat yang saya telusuri itu ternyata proyek moderasi beragama itu kan salah satu proyek yang disponsori, ini yang terpublish, yang di belakang layar tentu lebih wow lagi. Itu ternyata disponsori oleh USAID, itu lembaga bantuan donor pemerintah Amerika Serikat, dan Asian Foundation, The Asian Foundation, TAF. Dan di website mereka ternyata dana untuk proyek moderasi beragama ini tidak bisa dikatakan kecil, sangat besar untuk ukuran kita lah. Kalau di website resmi TAF itu, The Asian Foundation itu, alokasi anggaran sampai dengan 74 juta dolar. Ya, kalau dirupiahkan hampir 1,062 kalau tidak salah tadi saya sempat hitung, 1 triliunnya, sekitar 1 triliun per tahun. Dan itu dana yang dipublish, yang di belakang layar, yang diberikan di belakang meja ya tentu lebih besar lagi. Artinya apa? Memang ternyata musuh-musuh Islam itu secara sistematis, secara berkepanjangan melakukan upaya untuk merongrong ajaran Islam, melakukan upaya sistematis untuk memosterisasi, kalau bahasa saya, mengalienisasi, menjelek-jelekkan, mencitraburukan agama Islam. Kemudian di sisi yang lain berupaya untuk menyampaikan Islam ala kadar tadi, yang memang kalau bahasan kita minggu lalu mengutip pernyataannya Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung, itu ya belajar Islam tidak perlu dalam-dalam gitu. Artinya ya permukaan saja, ala kadarnya saja. Nah, itulah yang disebut sebagai turunan dari ide atau turunan dari paham yang tadi sempat dimention sama Mas Yudo, sekulerisme, Suludin Anil Hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Nah, jadi ketika memang itu fenomenanya yang terjadi, maka ini sesuatu yang sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat destruktif bagi kaum muslimin. Baik itu secara konseptual, kemudian secara praktik. Nah, kalau secara praktik ini di bagian-bagian tengah dari Bulletin Kafah ini dibahas terkait dengan yang sedang aktual juga. Sekarang kan tanggal 20, beberapa hari lagi itu kan perayaan Natal dan Tahun Baru, yang identik dengan ya perayaan kaum Nasrani gitu. Yang mana kan sempat ramai, kalau nggak salah tanggal 17 kemarin itu Kementerian Agama Wilayah Sulsel, Sulawesi Selatan itu kan mengirim surat himbauan, surat ya bisa disebut surat himbauan, tapi di belakangnya sebenarnya surat perintah kepada seluruh lembaga pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, mulai dari pondok-pondok, sekolah-sekolah resmi, sekolah-sekolah informal, supaya membuat banner, membuat spanduk ucapan Selamat Natal. Nauzubillah. Ini kan kentara betul upaya sistematis, kemudian meminta lembaga organ negara untuk menyampaikan ide atau upaya sekularisasi atau pluralisme. Jadi kan yang disasar itu kan bagaimana untuk mengikiskan akidah, mengikiskan pemahaman kaum muslimin, sehingga ya dipaksa-paksa tadi untuk mengucapkan Selamat Natal, untuk terlibat dalam perayaan agama lain, bahkan kan sampai-sampai kan
ketika ibadah mereka itu dijaga oleh tanda kutip ormas Islam, padahal ketika perayaan agama Islam sendiri tidak sedemikian ketat penjagaannya. Kemudian juga sempat beberapa kali viral, bahkan diupayakan untuk dikampanyekan secara masif terutama oleh para kaum pengusung moderasi tadi, atau mungkin lebih identik kita sebut, lebih simpel kita sebut sebagai kelompok Islam liberal gitu. Upaya untuk mensinkretiskan ibadah di tempat ibadah. Makanya kan ada kampanye untuk selawatan di gereja, kemudian nyanyi-nyanyi kidung-kidung di masjid. Nah, itu kan sudah mulai digaungkan, dikampanyekan. Nah, ini tentu sesuatu yang sangat berbahaya. Harus diantisipasi, harus dilawan, harus ditolak oleh kaum muslimin. Mungkin gambarannya begitu, Mas Yudo sebagai pengantar. Baik, Ustadz. Moderasi beragama memang jadi isu terkini, Ustadz. Di mana ini juga isu yang sangat viral akhir-akhir ini. Betul. Bahasa-bahasa kerennya anak muda 2000-an, Ustaz. Yang saya mau tanyakan, Ustaz, dari awal dulu, Ustaz. Dari awal timeline, apakah sebuah moderasi beragama ini berawal dari sekularisme? Dan sekularisme ini apakah berawal dari munculnya tentara kenaik Templar yang musuhnya Salahuddin Al-Ayyubi? Sederhananya kalau pertanyaan antum itu apakah berawal dari sana, bisa jadi ya. Karena kan begini, kalau misalkan kita lihat beberapa dokumen resmi, salah satunya di sini juga dicantumkan di Bulletin Kafah itu dokumen dari RAND Corporation. RAND Corporation itu lembaga think tank, lembaga pengkajian strategis dari pemerintah Amerika Serikat. Itu dirilis tahun 2006, belum terlalu lama sebenarnya dokumen ini. Building Moderate Muslim Network. Jadi kan di dokumen ini ditekankan bahwasanya memang Islam yang kuat, Islam yang kokoh, kalau dalam bahasa kita atau judul dari bulletin ini adalah Islam yang kafah, itu adalah enemy, adalah musuh, adalah sesuatu yang mengancam, sesuatu yang membahayakan. Apa yang diancam, apa yang dibahayakan? Akidah dari kapitalisme, akidah dari barat itu sendiri, yakni sekularisme. Makanya ketika mereka melihat ideologi Islam itu sebagai ancaman sekulerisme, maka sesuatu yang harus dilawan. Kemudian ternyata dokumen ini ada lagi yang lebih lawas gitu. Saya sempat menemukan dokumen tahun, lebih tepatnya buku, ini salah satu pemikir Amerika Serikat tahun 1967. Charles Krugman. Nah, Charles Krugman itu bisa disebut sebagai bapak dari Islam liberal. Meski dia sendiri adalah orientalis, orang non-Islam yang belajar secara mendalam terkait dengan Islam. Bahkan kan di beberapa referensi menyebut dia ini adalah orang yang fasih berbahasa Arab. Bahkan disebutkan hafal Quran. Tapi tidak Islam. Artinya mempelajari Islam untuk tadi menyerang Islam. Dia tadi menyampaikan beberapa ide terkait dengan upaya liberalisasi Islam, upaya untuk supaya cocok konsepsi Islam aktual itu dengan ide sekularisme. Nah, makanya kan dimunculkan istilah Islam moderat ataupun Islam liberal. Ternyata di belakang itu juga lebih jauh lagi, kalau kita menelisik sejarah, tadi saya sempat nukil di awal, Snak Rogerenje itu pemikir Belanda tahun 1890. Dia membuat beberapa dokumen penting terkait dengan bisa disebut sebagai embrio dari konsep moderasi beragama. Nah, kalau misalkan ditelisik lagi ke era Perang Salib, di era tadi Knight Templar, atau kemudian era di eranya Salahuddin Al-Ayyubi, meski di situ mungkin dokumen-dokumen tercatatnya itu memang jarang kita temukan, tapi kalau melihat akar historinya sepertinya memang sama. Jadi ketika mereka melihat perjuangan secara fisikly itu sulit untuk mengalahkan kaum muslimin, maka mereka membalikkan arah perlawanannya itu dari perlawanan secara pemikiran, Ghazwul Fikr gitu. Jadi dari awalnya Ghazwul Harb itu perang fisik menjadi perang pemikiran. Nah, otomatis kan ketika ingin menyerang Islam, ya tidak bisa dihilangkan sama sekali, mengutip apa yang disampaikan oleh Snak Rogerenje ketika memberikan dulu
advice-nya, nasihatnya kepada Jan Peter Cheng, gubernur Hindia Belanda, Anda jangan berupaya untuk membunuh kaum muslimin semuanya atau menghilangkan Islam secara sebenarnya, tidak bisa. Yang Anda bisa lakukan, kata Senakro Gerinja, adalah jauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam yang sebenarnya. Artinya cekoki mereka dengan Islam yang ala kadar atau Islam yang sekedar identitas belaka. Nah, makanya kan kalau dilihat akar sejarahnya seperti itu. Ini upaya dari sekian lama secara sistematis, cuma sekarang ini menemukan bisa disebut cangkangnya gitu yang pas gitu. Kan rezim sekarang kan betul-betul kan menjadikan Islam itu sebagai common enemy gitu, musuh bersama. Sehingga kan yang menjadi sasaran tembak. Jadi ya hidup lagi gitu konsep dari moderasi agama ini. Oh gitu, Ustaz. Soalnya kemarin tuh ada YouTuber, Ustaz. Salah satu YouTuber horor konspirasi, dia tuh membahas masalah kesatria Knight Templar. Dan dia itu yang mengajarkan pertama kali suatu bangsa yang mengajarkan tentang ilmu perbankan dan juga masalah minjam masalah riba itu, Ustaz. Itu dia, Iya. mereka yang pertama kali mengajarkan. Dan mereka menurunkan teknik sekuler itu sampai hari ini. Tapi saya herannya tuh gini, Ustaz. Komen-komentarnya para netizen yang di YouTube-nya tersebut itu justru banyaknya mendukung Knight Templar. Karena beranggapan bahwa Knight Templar itu melawan pasukan muslimin itu, dia itu baik niatnya. Oh. Nah, saya kira dari akidah sebelah, Ustaz. Maksudnya nama-namanya mungkin dari akidah sebelah. Tapi ternyata yang saya temukan, nama-nama yang komen tersebut itu ada namanya Muhammad, Ahmad. Jadi malah justru jadi tanda tanya sendiri. Ini apakah masyarakat kita ini saking termodernisasinya agama ini, sehingga dia itu melupakan batasan-batasan hingga menganggap musuh adalah sebuah teman. Iya. Itu sepertinya ada dua kemungkinan, Mas Yudo. Pertama tadi adalah nama samaran atau buzzer gitu, atau di sisi yang lain orang yang tidak paham. Baik opsi pertama ataupun opsi kedua kan tentu sesuatu yang tidak objektif kan, itu adalah pendapat ataupun komen-komen yang tidak objektif. Kalau yang pertama ya jelas lah, berarti itu kan kalau buzzer kan biasanya ada RP di belakangnya. Tapi kalau yang kedua, nah ini juga memang harus menjadi concern, harus menjadi perhatian penting kita, perhatian utama kita terkait orang-orang yang tidak paham atau salah paham. Artinya kan begini, Islam sebagai sebuah ideologi atau dulu itu sebagai sebuah peradaban yang sangat tinggi yang bahkan menguasai 2/3 dunia, itu kan menjadi ancaman waktu itu bagi Eropa, peradaban Eropa yang sedang baru bangkit-bangkitnya dengan Renaissance, dengan kebangkitan Eropa, yang mana mereka itu bangkit itu hanya satu cara, yakni ketika Fasulin anil hayah, ketika mereka menjauhkan agama Kristen dari kehidupan sehari-hari mereka, itu yang kita sebut sebagai sekulerisme. Nah, ketika mereka merasa terancam, terintimidasi oleh kejayaan dan kebangkitan Islam, akhirnya kan mereka mengorganisasi perlawanan. Nah, cuma karena ketika diorganisasi hanya oleh beberapa kerajaan, dulu yang teringat itu kan Raja Theodorus itu dari Prancis, dari Spanyol, kemudian Charles dari Prancis, dan kuncu-kuncunya itu ternyata sampai dengan 5 seri kalah terus ketika mengatasnamakan perlawanan negara. Hanya kan mereka memunculkan sentimen agama, makanya disebutkan Crusade Perang Salib edisi ke-6 dan berikut-berikutnya. Nah, sehingga kan muncul tadi ada pejuang-pejuang Knight Templar dan macam-macam. Nah, cuma kalau dikaitkan dengan pembahasan kita ini, saya sih lebih menyorot fungsi Knight Templar dan lembaga ataupun kelompok-kelompok atau tanda kutip pasukan-pasukan khusus tadi, Special Force, yang bukan hanya mengarahkan atau bukan hanya menggunakan senjata fisik, zaman dulu kan pedang tombak, tapi ada beberapa kelompok atau beberapa pasukan khusus, ya bolehlah kita menyebutnya demikian, yang juga menggunakan pendekatan lain. Apa itu pendekatan think tank tadi, pendekatan pemikiran, pendekatan konsepsi. Makanya kan ketika kita kembali sedikit ke sekitar abad 12-13 Masehi, tahun 1200-1300-an, itu kan sudah mulai dihidupkan kembali di Eropa itu terkait dengan filsafat lama, yakni warisan dari Romawi dan Yunani zaman dulu itu dihidupkan. Itu kemudian ternyata betul, kemudian mereka melihat, nah ini nih sesuatu yang bisa dijadikan sebagai senjata untuk head to head dengan ideologi Islam, dengan peradaban Islam.
Nah, makanya kan mereka secara pelan tapi pasti menyusupkan tadi filsafat-filsafat Yunani, Romawi dalam kajian-kajian atau diskusi-diskusi di tengah-tengah kaum muslimin, pelan tapi pasti. Kalau dalam menggunakan bahasa hadis itu sejengkal demi sejengkal gitu, setahap demi setahap, kaum muslimin itu tanpa sadar gitu, sabaran disabarin gitu, sedikit demi sedikit ternyata sudah mulai terkontaminasi. Nah ini kan yang paling fatal. Jadi saya sih melihatnya tadi entah itu kena Templar atau tadi sebelumnya itu yang era modern itu ada Rand Corporation dan sejenisnya, itu justru mereka itu sejatinya juga adalah pasukan khusus, tapi senjatanya itu bukan pedang, bukan tombak, tapi ide gitu, ide-ide barat yang coba untuk disusupkan. Nah, sekarang kan jadi muncul ada pluralisme, kemudian demokrasi, HAM, feminisme, dan macam-macam, itu kan senjata baru sejatinya yang digunakan untuk melemahkan, untuk menghancurkan, dan terbukti berhasil. Karena ketika mereka menggunakan senjata fisik, sejatinya mereka kalah, nah akhirnya merubah senjatanya menjadi senjata non-stick yang terbukti berhasil. Buktinya kan ketika 1924, awal abad ke-20, itu kan mereka berhasil. Pasukan-pasukan khusus tadi yang sedemikian lama dan sedemikian sistematis berhasil menghancurkan entitas institusi kaum muslimin, yakni Daulah Khilafah di Istanbul, di Turki. Nah, ketika itu udah hancur, ya wes bablas gitu. Akhirnya kan hampir semua negeri-negeri kaum muslimin sampai dengan detik ini menjadi negara satelit, menjadi negara jajahan, menjadi negara yang disebut sebagai negara baldatun istimarun, negara terjajah gitu. Entah itu secara ekonomi, entah itu secara budaya, terlebih secara politik. Makanya kan kalau dibahas di Bulletin Kafah ini, justru istilah moderasi agama, pluralisme, dan macam-macam itu istilah politik, bukan istilah agama, bukan istilah ilmiah apalagi. Itu istilah politik karena itu memang senjata politik untuk melemahkan, untuk mendistorsi pemikiran kaum muslimin. Nah, makanya ini kita harus lawan, kita harus antisipasi. Baik, untuk fenomena hari ini, Ustaz, kita beranjak ke hari ini. Bagaimana kita membatasi diri kita dalam masalah toleransi beragama? Karena kadang teman-teman, mungkin anak-anak muda terutama, atau mungkin orang-orang yang sudah tua, itu kadang ke teman kerjanya, kolega kerjanya, dia sungkan kalau tidak mengucapin selamat Natal. Iya, kalau tidak mengucapkan itu kayak tidak gaul ya. Kita Idul Fitri, dia mengucapin kita Idul Fitri gitu, Ustaz. Nah, kita kan kadang jadi orang Indonesia nggak enakan gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Nah, itu dia. Jadi itu kan sesuatu yang salah kaprah, tidak fair gitu, tidak adil, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kan semuanya kan sebagaimana kaidah usul dalam agama kita kan faidu bihukmi syar'i. Semua amalan kita, semua perbuatan kita kan harus terikat dengan hukum syara. Nah, terkait dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dikembalikan kepada kaidah itu, makanya kan harus ada upaya untuk sortasi, memilih dan memilah, itu kan kata kuncinya. Nah, ketika itu ranahnya akidah, ranahnya ibadah, agama lainnya wajib kita menghindar, wajib kita menjauhkan diri. Ini kan sesuai juga dengan yang diwanti-wanti oleh Rasul jauh 14 abad yang lalu. Beliau mewanti-wanti supaya istanibu adullahu fi indihim. Jadi kata Nabi itu jauhi orang-orang kafir itu pada hari raya mereka atau pada ibadah mereka. Artinya kan batas toleransi itu tidak berlaku di situ. Ketika sudah ranahnya itu ranah akidah, ketika ranahnya itu ranah ibadah. Ketika dalam konteks muamalah sehari-hari ya memang ya boleh kita toleransi, kita boleh saling sapa, boleh berteman, boleh berbisnis dan sejenisnya. Tapi ketika ranahnya itu ranah yang prinsipil, tentu suatu yang harus dijauhi. Nah, yang menjadi fatal dan yang menjadi bias di tengah-tengah kaum muslimin saat ini adalah ya tadi, ketika sudah terdistorsi pemahaman dan pemikiran mereka dengan sekulerisme, yang lebih dominan kan bukan hukum agama tadi, tetapi tadi istilahnya itu sungkan, kesungkanan, kemudian apa istilahnya ndak enakan gitu. Kemudian apalagi takut nanti jadi nggak harmonis dan macam-macam, itu kan yang menjadi standar lebih pokok menurut mereka daripada hukum syariat. Itu kan suatu yang salah dan fatal. Jadi kan kalau esensi dari moderasi agama, moderasi beragama itu adalah
menurunkan standar perilaku, standar perbuatan manusia itu bukan lagi standarisasi aturan Islam, tapi standar humanisme gitu, standar kemanusiaan atau standar keumuman lah begitu. Nah, terlebih lagi di beberapa kasus itu standarnya bukan hanya itu kan kamuflasenya kemanusiaan lah, humanisme, standarnya itu jadi standar kemanfaatan saja. Ya kayak tadi misalkan, wah itu penting rekan bisnis gitu. Kalau misalkan kita tidak mengucapkan selamat Natal nanti jadi renggang hubungan gitu. Jadi tidak lagi akrab dan sebagainya dan sebagainya. Kan argumentasi seperti itu kan argumentasi yang ya melihat kemaslahatan saja, tidak menjadikan hukum syariat sebagai pedoman utama. Ya sebagaimana buzzer-buzzer, sebagaimana para pegiat medsos kan yang kemarin sempat ramai gitu, yang minta mana dalilnya ini, mana dalilnya itu, dilarang mengucapkan selamat Natal. Kan ketika logikanya dibalik, mana dalil yang menyuruh Anda mengucapkan selamat Natal, kan lebih nggak ada lagi. Tapi kan mereka tidak mau dan memang niat awalnya tidak ingin menggunakan pendekatan dalil gitu. Itu hanya pembenaran saja supaya mereka itu ketika bermaksiat itu ya adem ayem gitu. Atau upaya untuk mendistorsi pemikiran kaum muslimin yang pemahamannya masih awam. Karena kan kalau kita merujuk di kafah ini juga di bagian akhir juga banyak sekali dinukil beberapa riwayat hadis termasuk dalil akli dari nakli dari Al-Quran dan As-Sunnah terkait dengan keharaman yang terlibat dalam ibadah, Natal, kemudian apapun. Bahkan sekedar mengucapkan selamat Natal pun kan sesuatu yang tidak disyariatkan. Bahkan jumhur ulama, semua ulama besar itu melarang. Makanya ketika ada tiba-tiba ujuk-ujuk bukan kiai, bukan ulama, bukan orang yang paham agama, tiba-tiba bilang ucapkan selamat Natal, apalagi sampai dengan disuruh bikin surat, bikin spanduk, bikin baliho untuk mengucapkan selamat Natal kan something wrong. Ada sesuatu di belakangnya gitu. Jadi bukan semata-mata karena mereka merasa itu sesuatu yang dibolehkan oleh agama, tapi justru mereka tanda kutip mencari pembenaran di agama untuk melakukan ya kita bisa sebut itu kemaksiatan yang nyata gitu. Berarti tidak ada toleransi Ustaz terkait ini Ustaz ya? Kalau dalam hal ibadah, dalam hal akidah tidak ada. Tapi mungkin begini Mas Yudo, ini kan saya ingin sedikit mengulas terkait dengan toleransi. Jadi kalau misalkan kita menelisik akar katanya secara objektif, toleransi itu kan berasal dari bahasa Prancis awalnya itu. Toleransi itu kan dalam konteks bahasa dari suku kata bahasanya kan saling melihat. Nah, ibarat kata di jalan itu kita saling berpapasan itu sebatas melihat saja. Makanya kan ketika diperluas dalam tata bahasa disebut ya saling menghargai, saling menghormati. Tetapi yang dipraktekkan di barat sendiri ya sebatas itu, tidak lebih gitu. Nah makanya kan ketika dikaitkan dengan budaya barat yang sedemikian permisif, yang sedemikian liberal, yang mereka sebut sebagai toleransi di barat itu adalah ya tidak saling usik. Anda mau gimana pun ya, saya nggak berkewajiban untuk mengucapkan ini itu, saya nggak perlu untuk ikut dan macam-macam. Nah sekarang kan yang ingin dipraktikkan di Indonesia, wabil khusus untuk segmentasi kaum muslimin adalah toleransi yang tanda kutip paksaan. Artinya kaum muslimin dipaksa misalkan nanti untuk menggunakan baju Santa Claus, dipaksa untuk mengucapkan selamat Natal, dipaksa untuk membersihkan gereja dan sejenisnya. Itu kan tanda kutip dipaksa dan fatalnya oleh kaum muslimin sendiri, oleh pejabat-pejabat yang notabene-nya muslim. Sedangkan kan kalau misalkan melihat tokoh-tokoh pendeta misalkan atau uskup, mana ada yang menyuruhkan wahai kaum muslimin, tokoh-tokoh Islam ucapkan selamat Natal dong, tidak ada. Makanya kan sebenarnya toleransinya di sini toleransi yang bullshit gitu, jadi tidak sesuai dengan istilahnya sejatinya. Itu yang disebut sebagai agenda moderasi, penyelewangan, agenda mencampurkan. Betul. Bahkan ada kan, fenomena terbaru, Ustaz. Ada namanya agama negeri Islam. Nama agamanya Islam. Seperti apa itu? Oh. Jadi agamanya dia itu apa namanya ya, bacaan-bacaan Quran tapi ada lambang-lambang salibnya, Ustaz. Oh. Berarti kan ya gitu. Tadi kayak semacam kombinasi ya, melakukan sinkretisme yang mencampur adukkan. Ya itu fatal juga. Jadi kan sebenarnya itu turunan juga dari pluralisme. Pluralisme itu kan semua agama itu benar. Kemudian semuanya itu ya berasal dari sumber yang satu, dari ketuhanan, ibarat kata mata air.
Menurut mereka itu ibarat kata mata air, walaupun aliran sungainya beda-beda-beda, hilirnya beda-beda-beda, tapi hulunya sama, mata airnya sama. Makanya ya wes benar gitu. Mereka kan berkeyakinan seperti itu kan fatal dari sisi akidah, sangat salah. Nah ini ketika Baik, Ustaz. sampai atau ketika diadopsi oleh kaum muslimin itu kafir, kufran, Ya, pasti bawahan. Jadi ya suatu yang menggagalkan harus akidah, Ustaz. tertolak, gitu, Ya, harus kita tentang. Nah, yang mengusung kemudian mengglorifikasi, mengkampanyekan itu kan sudah pasti orang-orang yang tadi, kalau enggak dia orang sekuler, dia orang yang liberal. Jadi bukan orang yang paham agama. Makanya ya ketika memang fenomenanya seperti itu, ya ketika dia itu ada dedengkotnya itu ya harus kita aware gitu supaya sadar. Ketika pengikutnya ya kita juga harus ya, aware supaya sadar. Tapi tentu dengan cara-cara yang logis, dengan cara-cara yang istilah kata, sesuai cara-cara syariat. yang rasional gitu, tidak Ya. menggunakan cara-cara Baik, kekerasan. baik. Ini ada pertanyaan, Ustaz, dari Abu Oke, Taki. nggih. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz dengan para ulama mancanegara khususnya kawasan Arab yang menerima konsep moderasi agama dengan sebutan Islam wasatiyah? Wasatiyah. Apakah bisa dibenarkan? Saya ingin menggarisbawahi tadi poin pertama di awal terkait dengan beberapa ulama yang Ya, apa saya kata, saya sih menyebutnya itu setengah menerima. Artinya kan itu coba untuk kalau dalam bahasa istilah linguistik itu kan mencoba untuk diserap istilah tersebut, kemudian dikonversi dengan bahasa yang memang tanda kutip nyari gitu, bahasa yang Islami. Ini tadi wasatiyah. Kalau dalam Al-Quran kan disebutkan wasatan itu yang pertengahan gitu, yang sedang-sedang saja. Itu pertama yang saya ingin garis bawahi, beberapa pihak, beberapa tanda kutip tadi ulama yang mencoba untuk mengambil istilah tersebut, kemudian mencoba untuk sedikit dimodifikasi dengan istilah yang ya anggapan mereka sedikit lebih Islami lah. Cuma kan begini, pertama, kalau misalkan kita ingin telisik lebih jauh, kita profiling lebih jauh, siapa sih tokoh-tokoh tadi yang menerima, kemudian mengadopsi dan menyetujui konsep tersebut? Ternyata tokoh-tokoh yang tanda kutip guroban, tidak populer dari sisi pemahaman keagamaannya. Ya tanda kutip ya mungkin istilah kata tokoh-tokoh atau alim ulama yang apa istilah kata yang tidak sebelumnya itu tidak digambarkan atau tidak populer sebagai tokoh agama. Umumnya seperti itu. Atau yang kedua, tokoh-tokoh tersebut itu memiliki irisan kepentingan. Nah ini yang paling dominan termasuk di negeri ini. Di negeri ini pun yang tidak sedikit para alim ulama juga yang mencoba untuk mengadopsi dan mencoba untuk mengkonversikan istilah moderasi agama tadi, building Islam moderat kalau dalam konteks barat itu menjadi Islam wasatan gitu, Islam wasatiyah. Tetapi kan kita perlu kritiki kalau misalkan pertama tadi di sisi orangnya kita harus telisik dulu siapa nih, profilingnya benar nggak ini orang yang alim ulama, jangan-jangan orang tanda kutip ngapunten itu orang-orang yang memang sejatinya tidak paham agama tapi mentitelkan diri sebagai orang yang paham agama. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi konten, dari sisi isi, ternyata secara sederhana gampang sekali kita bisa membedakan dan memisahkan antara konsep wasatiyah yang termaktub dalam Al-Quran, yang dijelaskan oleh para ulama muktabar, dengan konsep Islam moderat itu. Nah, kalau konsep Islam wasatiyah itu kan konteksnya bukan dalam hal bahwasanya beragama itu harus ala kadarnya. Justru itu kan bertolak belakang. Itu kan kalau wasatiyah itu kan kalau dalam surat Al-Baqarah itu titikannya itu adalah keadilan. Kita harus berlaku adil. Konteksnya ke situ. Jadi bukan dalam ajaran Islam sendiri yang harus dimoderasi, yang harus dibikin tengah-tengah, jangan terlalu mendalam, jangan juga terlalu dangkal, tengah-tengah saja. Ya itu kan keliru. Kalau misalkan kita melihat guidance gitu, jadi kan kalau buku Islam moderat tingkat tadi kayak karangan Charles Grisman itu dia membuat guidance, buku petunjuknya itu justru yang disebut beberapa karakteristik dari Islam moderat, atau kalau misalkan mau diterjemahkan oleh beberapa pihak sebagai Islam wasatiyah itu, pertama itu tidak
mendorong atau tidak memperjuangkan tegaknya syariat, tidak setuju terhadap pemerintahan Islam, itu kan berarti tidak sesuai dengan konsep Quran. Nah, makanya kan secara konten itu juga absurd. Jadi kan Benar, kita Ustaz. kritisi Sepakat. dari dua hal. Pertama, tokoh-tokoh tersebut siapa sih yang nekat gitu, yang ngaku-ngaku mengkaitkan Islam moderat dengan moderasi Islam dengan Islam wasatiyah, kan padahal berbeda jauh. Yang kedua Jadi ada tadi secara unsur politis, konsep Ustaz. juga ya itu salah Iya. kaprah, salah penyimpulan. Unsur politis juga, Ustaz, ternyata terkait Betul, nah itu dalam yang itu. lebih Dan kasar. Jadi sekali jika lagi saya tekankan sebagaimana yang disampaikan di pengantar kafah ini sekali lagi bukan istilah agama, bukan istilah ilmiah, bukan istilah diskusi para alim ulama, tapi istilah politik. Yang benar, mengkampanyekan kan sebagaimana tadi beberapa tokoh yang saya sebutkan, tokoh-tokoh barat, para politisi barat, para filsuf barat, kemudian di Indonesia juga kan yang getol sekali itu kan para pejabat dari Kementerian Agama, bahkan Presiden juga tahun lalu pas Januari itu melaunching tadi program moderasi beragama, bahkan kurikulum juga dirombak total. Kurikulum pendidikan agama Islam dirancang bukan oleh profesor agama Islam, pendidikan agama Islam bukan. Nah itu kan yang absurd, yang lucu. Sekarang Dirjen Pendidikan Agama Islam kan kalau tidak salah Pak Mazhuri itu kan seorang kalau tidak salah beliau itu profesor fisika, kan tidak nyambung. Walaupun memang oke lah, dalam Islam itu dikenal istilahnya multi talent gitu, polimet gitu. Tapi ya tidak begitu juga gitu ketika outputnya, ketika orang yang tidak paham agama diminta untuk merancang kurikulum pendidikan agama Islam, kan yang ada sebagaimana sebelumnya juga sempat viral tahun lalu, akidah Islam kurikulumnya dirubah. Kemudian ajaran tentang syariat didistorsi, tidak boleh diterapkan dalam institusi negara. Itu kan upaya-upaya bagian dari moderasi agama yang kebablasan. ya karena dipegang Itu sama orang hasilnya. dalam, Ustaz. Itu yang fatal. Orang Apalagi dalam. kalau misalkan orang dalam Ya. yang memang Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, dari Ya, teacher gimana? first grade. Teacher first grade ini. Nama Zoom-nya. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Mohon Waalaikumsalam maaf, dulu warahmatullahi saya wabarakatuh. pernah kerja bersama kaum non-muslim. Nah, Iya. saya dulu diminta untuk mengucapkan Natal untuk murid saya yang nonis. Dalam hati saya berat sekali, Ya. tapi saya dipaksa sama atasan maksudnya. Dipaksa. Saya beristighfar terus selama itu mengucapkan hari raya mereka dengan dalih toleransi. Lalu bagaimana Ustadz? Apakah saya sudah sangat salah? Bagaimana amal menebus ucapan itu? Ya, kalau ingin jawaban yang jujur atau jawaban yang diplomatis. Kalau jawaban yang jujur itu sesuatu yang keliru. Itu sesuatu yang keliru. Tapi saya ingin melihatnya dari sisi politis. Kenapa atasan jenengan itu tanda kutip pemaksa? Karena kan secara diskursus, coba kita searching di YouTube atau di Google, itu para pemuka agama Nasrani, itu pendeta, pastor, uskup, dan macam-macam, di ajaran yang mereka sampaikan atau bahkan di Bible sendiri tidak ada penekanan agama lain, terutama wabil khusus agama Islam, umat Islam, untuk menyampaikan kepada mereka seolah-olah mungkin ada ajaran yang ketika orang Islam menyampaikan Natal, mereka itu dapat pahala berlipat gitu. Kan tidak ada, jarang, tidak pernah kita dengar yang seperti itu. Nah, ketika ada tanda kutip tadi, ada intervensi atau bahkan tadi semacam visor tekanan untuk mengucapkan atau bahkan untuk menggunakan atribut Natal dan sejenisnya, itu kan nuansanya nuansa politis, bukan hanya nuansa agamis mereka gitu. Agama Nasrani sendiri yang menganjurkan supaya orang Islam mengucapkan Natal, ternyata lebih kepada tadi tendensi politik, entah itu tadi oknum pemimpin perusahaan tersebut atau pemimpin instansi tersebut, atau di atasnya lagi. Nah, kalau misalkan dirunut ke atas, ya ini tentu ada kaitannya dengan hegemoni sekularisme kapitalisme di Indonesia, yang mana mereka itu tadi berupaya untuk mensekularisasi umat Islam, sehingga ya beberapa institusi atau beberapa entitas perusahaan yang mereka bisa handle, ya mereka paksa. Sebagaimana dulu sempat yang viral kan McD itu, McDonald's. Itu dulu sempat kalau nggak salah 2017 atau 2018. Ketika manajemennya itu menyampaikan seperti itu, semua karyawan harus menggunakan atribut Natal, ditelisik. Itu kan juga ada hubungannya dengan tekanan dari kantor pusat di Kentucky, Amerika Serikat. Dan ya kalau misalkan dihubungkan seperti itu kan ini ada kaitannya dengan kapitalisme global, kemudian kaitannya dengan kekuatan besar yang tanda kutip
anti-Islam dan Misionaris. sejenisnya. Betul, misionaris dan sejenisnya. Otomatis ya itu tidak serta-merta hanya masalah semata-mata suatu yang kalau bahasa kita abdoliyah gitu mereka sehingga meminta orang-orang Islam untuk mengucapkan. Ketika misalkan kita dalam posisi misalkan sebagai hadir sebagai pegawai yang tanda kutip dipaksa dan terpaksa ya ada dua kemungkinan. Pertama itu kalau misalkan memang tidak ada pilihan lain atau misalkan di situ satu-satunya mata pencarian kita ya kalau menurut saya sih mungkin bisa berlaku rukhsah daruriyah, tetapi itu tidak bisa berlangsung terus-menerus dan tidak bisa dibiarkan. Kalau saya sih menyarankan kalau misalnya ada ikatan yang semisal seperti itu, idealnya kita putus atau cari tempat kerja yang lain. Mengapa? Karena banyak sebenarnya di luar sana, kita sebut tadi teman-teman kita yang non-Islam, yang noni, yang tanda kutip toleran gitu, yang menghargai perbedaan agama, yang mereka merasa tidak perlu ada ucapan-ucapan dari orang Islam, selamat Natal, selamat macam-macam. Banyak yang seperti itu. Makanya saya melihat ketika ada 1-2 yang memaksakan, berarti itu ada semacam upaya sistematis, upaya politis. Yang itu tanda kutip ya sejatinya sih kita tolak, sejatinya kita tidak ikut-ikutan. Kalau misalkan sudah terlanjur ya harus kita bertaubat dan harus mencari alternatif penyelesaian yang lain, entah itu pindah tempat kerja atau menyampaikan protes. Itu siapa tahu dengan protes mungkin atasan tersebut bisa terbuka wawasannya gitu. Kalaulah nggak bisa terbuka mata hatinya. Ya Kalau itu juga amalan salah untuk satu menebus, objek Ustaz, dakwah. ada nggak, Ustaz? Kenapa? Amalan untuk menebus kesalahan itu. Ya tentu yang paling utama ya istighfar. Kita harus istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua mencoba untuk menghindari itu. Kalau misalnya di kemudian hari, kalau yang sudah, ya insya Allah Allah maghfir lahum, Allah itu maha pengampun ya. Kalau misalkan kita beristighfar mohon ampun, taubatan nasuha, insya Allah dimaafkan, insya Allah akan dimaku pertaubatan kita. Tapi dengan syarat tadi, taubatan nasuha itu kan syaratnya itu ada 2. Pertama betul-betul tobat secara mendalam, terus yang kedua tidak mengulangi lagi. Nah kalau misalkan ternyata tetap ada sinyalemen atau ada tanda-tanda kita nanti di kemudian hari akan dipaksa tadi untuk mengucapkan selamat Natal lah, memakai pakaian Natal dan sejenisnya ya tentu kita harus tolak di kemudian hari. Nah, karena yang disebut keterusan atau keterpaksaan itu ya hanya sekali, tidak boleh terus-menerus. Ketagihan. Tidak boleh ketagihan apalagi. Baik, ini sudah mepet maghrib, Ustaz. Dan insya Allah oh iya, tidak terasa ya. Tutup. Iya, cepat Ustaz. Bagi teman-teman atau pemirsa Suara Sakinah yang ingin menanyakan lebih lanjut, mungkin bisa nanti bertanya langsung di Instagram kita, di Suara.Sakinah. Karena nanti ada tayangan ulangnya dan bisa ditonton secara eksklusif di sana. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rozi yang sudah senantiasa memberikan kita siraman rohani luar biasa pada sore hari ini. Lebih tepatnya bukan siraman rohani, Mas Yudo, siraman pemikiran. Jadi supaya kita mudah-mudahan makin tercerahkan. Saya pribadi mudah-mudahan dapat tambahan manfaat, tambahan ilmu, tambahan pencerahan, jenengan semua juga sama. Mungkin bisa disampaikan sepatah 2 kata Ustadz untuk motivasi moderasi beragama. Oh, ya, kalau misalkan disebut sepatah 2 patah kata, pertama harus ditolak. Terus yang kedua, kita harus mengkampanyekan sebaliknya, apa itu Islam kafah. Kita harus mengkampanyekan syariah sebagai sumber hukum kita, sumber kehidupan kita, dan ditegak dalam konteks secara sistematis dalam institusi daulah khilafah Islam. Yaitu solusi praktis, kemudian versi singkat dari jawaban atau cara untuk melawan kampanye negatif atau program destruktif yang bernama moderasi agama. Baik. Intinya berjuang Mas Yudo. Baik. Berjuang terus. Betul. Baik, itu pemirsa Suara Sakinah dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menonton acara ini dan semoga acara ini menjadi berkah bagi kita semua. Dan semoga acara ini bisa terus berlanjut karena kita akan menghadirkan kajian-kajian tentunya faktual. Kami mewakili panitia, mohon undur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bersama mengucapkan wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.